Pada abad ke-7 Masehi, dunia dikuasai oleh dua kekuatan besar, Romawi Timur, Bizantium, dan Persia, Sasania. Namun di tengah padang pasir Arab muncul kekuatan baru yang tak disangka, yaitu Islam, yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan sejak Islam mulai bangkit, bayangan kekuasaan Romawi mulai tergoncang. Setelah perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim surat dakwah ke berbagai pemimpin dunia, termasuk Heraklius, Kaisar Romawi. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 7 disebutkan, Rasulullah mengirim pesan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Aku mengajakmu masuk Islam. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Namun Heraklius menolak. Ia bahkan memeriksa kebenaran kerasulan Muhammad SAW dengan bertanya kepada Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Kisah ini diceritakan detail dalam Sahih Al-Bukhari nomor 7 dan 2941. Dan ketika mendengar sifat-sifat Rasulullah SAW yang disebutkan Abu Sufyan, Heraklius berkata, "Jika yang kau katakan benar, maka dia benar-benar seorang nabi, dan dia akan menguasai tempat yang sekarang aku pijak." Ini adalah tanda pertama bahwa Romawi menyadari kebangkitan Islam. Setelah itu Rasulullah SAW mengutus sahabat bernama Al-Harits bin Umar Al-Asdi membawa surat ke gubernur Romawi di Syam yang bernama Syurahbil bin Amr di bawah kekuasaan Kaisar Heraklius. Namun apa yang terjadi? Surat Rasulullah tidak diterima dengan hormat. Utusan beliau dibunuh. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisam dan Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat At-Taubah ayat 111. Pembunuhan utusan ini adalah pelanggaran besar diplomasi dalam tradisi Arab dan Romawi saat itu. Dan inilah pemicu perang Mut'ah. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim pasukan sekitar 3.000 sahabat ke wilayah Mut'ah, dekat dengan perbatasan Romawi di Syam. Pasukan Romawi dan sekutunya disebut dalam riwayat berjumlah lebih dari 100.000 orang. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 4. Pasukan kecil muslim dipimpin oleh Zaid bin Harizah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan terakhir Abdullah bin Rawahah, yang ketiganya gugur dan mati syahid. Ketika pasukan hampir hancur, Khalid bin Walid mengambil alih komando dan dengan taktik luar biasa berhasil menyelamatkan pasukan dan mundur secara terhormat. Perang Mut'ah menjadi kontak pertama antara pasukan Islam dan Romawi. Dan setelah itu dunia tahu Islam bukan sekedar kekuatan lokal. Setelah Fathu Mekah, Islam makin kuat dan saat kabar sampai ke Madinah bahwa Romawi sedang menyiapkan pasukan besar di utara, Rasulullah SAW tak tinggal diam. Tahun 9 Hijriah, beliau mengumpulkan 30.000 pasukan. Ekspedisi terbesar di masa hidup Rasulullah SAW menuju Tabuk di perbatasan Romawi. Peristiwa ini disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 38 sampai ayat 40 yang menegur orang-orang yang enggan ikut jihad karena panas dan kesulitan. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Namun ketika pasukan Islam tiba, pasukan Romawi tidak muncul. Mereka mundur sebelum sempat berperang. Rasulullah SAW tidak menyerang, tapi membina perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Kristen di sekitar Tabuk, seperti Ailah, Jarba, dan Azrah yang berada di bawah wilayah Romawi. Meski Rasulullah SAW wafat tak lama setelah perang Tabuk, kontak dengan Romawi tidak berhenti. Justru di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, benturan besar itu pecah menjadi Perang Yarmuk yang mengakhiri kekuatan Romawi di Syam.
Dari padang pasir menuju kekuatan global, dari surat dakwah kepada Heraklius hingga pasukan Islam di Tabuk, semua menunjukkan satu hal, Islam bukan sekedar agama ritual, tapi kekuatan moral, spiritual, dan peradaban. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya nabi, tapi pemimpin dunia yang memulai babak baru dalam sejarah peradaban manusia.